Oke, beberapa hari yang lalu gue sempat bermain-main dengan A7C II dan juga A7R di peluncurannya Sony Indonesia di dua kamera tersebut. Dan di situ rame banget, ada Sony Alpha Guru, Sony Alpha Photographer, dan juga beberapa influencer. Dan gue sempet hands-on dan cobain langsung gimana rasanya A7C II. Jadi Sony Indonesia itu kemarin launching A7C II dan juga A7CR di hari Jumat kemarin, tanggal 13 Oktober. Dan itu selisih beberapa hari sebelumnya, Nikon Indonesia atau Nikon Alta itu juga keluarin kamera full frame terbarunya mereka, yaitu Nikon ZF. Jadi minggu-minggu kemarin adalah minggu yang padat buat gua karena ada cukup banyak kamera full frame yang launch di Indonesia. Apa yang menarik? Ada beberapa hal. Yang pertama, gua hands-on A7C II. Jadi gua bener-bener pegangin dan gua cobain karena emang di eventnya itu emang boleh nyobain. Dan seperti yang kalian tahu, A7C itu adalah seri compact dari A7 series atau A7IV di series terakhirnya. Jadi dia bawa sensor yang sama, tapi beberapa hal yang mungkin dianggap oleh beberapa orang nggak terlalu signifikan, kayak dual card slot, tombol-tombol yang nggak terlalu banyak juga boleh deh dipotong. Dan kemampuan weather shield sama beberapa fitur yang mungkin dianggap nggak terlalu penting itu nggak ada di A7C, sehingga harganya bisa lebih bagus. Tapi kita tetap bisa bikin karya, foto, dan video yang juga bagus. Jadi A7C II ini adalah upgrade dari A7C yang punya beberapa fundamental yang agak kurang enak dari pengalaman gua make. Karena kemarin juga ada di studio kita. A7C itu punya grip yang agak kurang dalam menurut gua. Dan di A7C II itu gripnya udah jauh lebih dalam. Sebenarnya secara feel itu persis kayak pegang A6700. Jadi A7C II tuh kayak perpaduan A74, 6700, bam! Punya anak jadi A7C II. Selain bawa grip yang lebih dalam, dia juga bawa fitur-fitur terbaru dari A6700, kayak layout menunya yang paling baru. Kemudian dia juga ada front dial, dan dia juga bawa video capabilitas terbaru dari Sony. Jadi kalau kalian penasaran, dia juga bawa XAVC S, XAVC HS atau HS, dan XAVC SI buat perekaman all in track. A7C II ini juga bisa rekam 10-bit 422 secara internal, dan semua hal yang ada di A6700 itu kurang lebih ada semua di A7C II ini kecuali mechanical shutter. Jadi dia cuma bawa electronic first curtain shutter, atau sebenarnya dia cuma bawa setengah shutternya doang. Kalau kalian tahu tuh, shutter tuh kan kurang lebih ada 2 biji, habis tutup, terus tutup lagi gitu ya. Sedangkan di A7C II ini dia cuma bawa satu, dan ini kemungkinan akan jadi pertanyaan besar buat teman-teman yang main strobis. A7C II masih bisa pakai strobis apa enggak? Jawabannya harusnya bisa. Normally gue nggak nyobain secara langsung pakai strobis di A7C II, tapi gue udah cobain di kamera lain yang bawa electronic first curtain shutter, dan strobisnya itu bisa, atau kalau kalian pakai flash itu masih bisa dipakai. Jadi gue bisa bilang harusnya tuh pasti bisa. Semoga unitnya datang ke studio gue, jadi gue bisa make sure ke kalian kalau emang A7C II itu masih bisa dipakai buat strobis. Yang juga menarik adalah price point-nya. Yes, gue tahu 32 juta itu nggak sedikit. Tapi kalian harus liatin kalau misalnya waktu gue lihat di peluncurannya, dia juga dapat memory card 60 GB, dan itu juga yang seri TUF-nya Sony. Plus dia dapat tambahan baterai lagi satu. Jadi bikin harganya dia sebenarnya under 30 juta. Gua tahu ini nggak murah sekali lagi, tapi gue yakin banyak banget fotografer dan videografer yang tertarik dengan price point ini. Di video terdahulu, gue juga mention kalau A6700 itu gripnya cukup dalam, cukup enak. Tapi somehow, kalau di posisi shooting tertentu, itu kelingking gue suka selip, suka turun gitu. Jadi, megangnya kadang-kadang agak kurang pas. Nah, di peluncurannya kemarin, ternyata A7C II dan A7CR itu juga datang dengan grip tambahan di bagian bawahnya dia. Dan itu bikin megangnya jauh lebih enak. Gripnya itu juga ada di paket penjualannya dia, jadi kalian nggak perlu beli lagi tambahan grip ini, dan ini akan menjadi cukup menyenangkan. Gua sempet cobain foto dan video di jeda waktu pengetesan yang disediakan sama Sony, dan gue bisa bilang AF-nya adalah one of the best in the camera yang pernah gue cobain.
A6700 bagus, A7C2 bagus. Jadi pilihannya akan ada mudah sekali kalau kalian mau pakai full frame A7C2. Kalau kalian prefer yang APS-C yang lebih budget, ada 6700. Karena kedua kamera ini punya bodi yang sama, cuma beda sensor, gua akan cukup amazed kalau A7C2 ini bisa bertahan dengan waktu yang sama dengan A6700 di pengujian stress testnya gua. Overall, gue happy dengan A6700. Gue nge-rave 6700 sebagai kamera yang punya performance cepet banget. Dan gue temuin hal ini juga berlaku sama buat A7C2. Dan gue nantikan barangnya atau unitnya datang ke studio gue. Sekian dari gue, Christo Chandra, and I'll see you in the next video. Ciao!